Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya Ica Nisa dengan MPM 2051021014 bersama rekan saya Putri Fadia Azahra dengan MPM 2011021042 akan presentasikan tugas mini skripsi dengan aplikasi Stata, yakni tentang pengaruh umur, harapan hidup, angka partisipasi kasar, laju PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2020. Yakni tugas ini sebagai tugas akhir dari dosen yakni Bu Asimu Murwiyati. Oke, kita langsung aja akan masuk ke pembahasannya. Untuk pertama, saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, yang pertama saya akan memasukkan datanya ke dalam Stata terlebih dahulu. Lalu berikut ini merupakan ringkasan dari variabel IPM, umur harapan hidup, angka partisipasi kasar, dan laju PDRB. Jumlah observasi dari masing-masing variabel yaitu berjumlah masing-masing 34. Rata-ratanya untuk indeks pembangunan manusia yaitu sebesar 71,08. Untuk umur harapan hidup sebesar 70,04. Untuk angka partisipasi kasar sebanyak 34,14. Untuk PDRB sebanyak minus 2,476. Untuk standar deviasinya untuk indeks pembangunan manusia sebesar 3,90. Untuk umur harapan hidup sebesar 2,52. Untuk angka partisipasi kasar sebesar 10,86. Untuk PDRB sebesar 5,61. Angka min dan max ini artinya jumlah pengamatan yang paling kecil dari variabel masing-masing variabel ini, yaitu sesuai angka ini. Misalnya IPM pengamatan terkecilnya yaitu 60,46 dengan maksimalnya pengamatan yang paling besar yaitu 80,77. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Lalu kami akan melakukan regresi dari variabel-variabel ini dengan IPM sebagai variabel terikat dan sisanya yaitu umur harapan hidup, angka partisipasi kasar, dan laju PDRB sebagai variabel bebasnya. Lalu dapatkan hasil persamaannya yaitu IPM sebesar IPM sama dengan minus 6,47 ditambah dengan 1,066 umur harapan hidup ditambah dengan 0,094 angka partisipasi kasar, 0,15 PDRB. Maksud dari angka-angka ini yaitu jika PDRB, angka partisipasi kasar, dan umur harapan hidupnya 0, maka IPM akan berkurang sebesar minus 0,6,469673. Jika PDRB bertambah 1%, maka IPM akan bertambah sebanyak 0,14187. Jika angka partisipasi kasar bertambah 1%, maka IPM akan bertambah sebesar 0,0948465. Jika umur harapan hidup bertambah 1 tahun, maka IPM akan bertambah 1,06599. Lalu kami akan melakukan uji T. H0-nya beta K kurang dari 0 dan HA-nya beta K lebih dari 0. Dengan alpha 5%, DF-nya 30, T-tabel yang didapatkan yaitu 1,69726. Tes statistiknya dapat terlihat di sini. Untuk umur harapan hidup sebesar 7,08, itu lebih besar daripada T-tabelnya, artinya umur harapan hidup H0-nya ditolak, artinya umur harapan hidup berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap IPM. Lalu yang kedua, APK-nya, tes statistiknya 2,66, lebih besar daripada T-tabelnya.
maka H0-nya ditolak, artinya APK-nya secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap IPM. Lalu PDRB-nya hasil tes statistiknya 2,03 itu juga lebih besar daripada tabelnya. Artinya H0 ditolak. Artinya PDRB berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap IPM. Lalu akan dilakukan uji F-nya untuk melihat bagaimana variabel berpengaruh bersama-sama. H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H-nya sedikitnya ada 1 beta H yang tidak sama dengan 0. Alfanya sama dengan 5%. Nominatornya 3 dan denominatornya 31. F tabelnya sama dengan 2,92. Di sini terlihat F statistiknya sebesar 27,18, artinya F statistik lebih besar daripada F tabel. Berarti H0-nya ditolak. Berarti dapat disimpulkan bahwa semua variabel secara bersama-sama signifikan mempengaruhi IPM. Lalu selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik oleh Ica. Oke, saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Tujuan dari pengujian asumsi ini untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapat memiliki ketetapan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pertama, yakni uji normalitas. Pengujian ini menggunakan metode Shapiro-Wilks. Oke, pertama kita akan merunning datanya. Jadi dari data dengan metode Shapiro-Wilks, uji normalitas, setelah kita running, berikut hasilnya, residualnya, V-nya yakni 2,066 atau bisa dibulatkan menjadi 3. Alfanya yakni 0,05. D-square-nya 1,512. D-square tabelnya 7,8147 dan probabilitas value-nya 0,6527. Jadi dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa J-square itu lebih kecil dari J-square tabel, atau juga dapat dilihat dari p-value lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini berarti data yang di atas residualnya tersebar normal, karena hipotesisnya H0 residual tersebar normal dan alternatifnya residual tersebar tidak normal. Oke, berikut kita akan merunning uji heterokedasitas. Pengujian heterokedasitas ini menggunakan metode Scan-Weiss and kurtosis atau uji White. Oke. Jadi hipotesis H0 itu adalah homokedasitas dan alternatifnya yakni heterokedastisitas. Dari datanya tersebut, J-square-nya yakni 3,10. J-square tabelnya yakni 16,92. Oke. Terus ada p-value-nya 0,9602 dan alfanya 0,05. Dari hasil uji heterokedasitisitas menunjukkan bahwa J-square lebih kecil dari J-square tabel, atau juga dapat dilihat p-value-nya lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan bahwa H0 diterima.
Hal ini berarti di atas termasuk kedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan merunning uji autokorelasi. Jadi pengujian autokorelasi ini menggunakan metode Breuch-Godfrey. Jadi hipotesisnya yakni H0 tidak terdapat autokorelasi dan H alternatif terdapat autokorelasi. Jadi dari data tersebut C-square-nya adalah 2,636, C-square tabelnya 7,8147, p-value-nya 0,1045 dan alfanya 0,05. Dari hasil autokorelasi tersebut pengujiannya menunjukkan bahwa C-square lebih kecil dari C-square tabel atau juga dapat dilihat p-value-nya lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi. Terakhir adalah multikolinearitas. Oke, kita akan merunningnya. Oke, hasil pengujian multikolonialitas menunjukkan bahwa multikolonialitasnya itu ringan. Jadi rata-ratanya FIP-nya 1,09, dari PDRB-nya ada 1,12, HPK-nya 1,10 dan UH-nya 1,06. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.